Banyak orang ketika ingin menyampaikan agama, sering berpegangan pada satu hadis ini. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Seakan-akan hadis ini jadi tiket bebas bicara agama. Seakan-akan siapapun, kapanpun, boleh menyampaikan apa saja, walau hanya tahu sepotong ayat, atau hanya dengar-dengar dari ustadz lain. Tapi, benarkah begitu maksud Nabi? Mari kita bedah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan memang sahih. Tapi seperti semua teks dalam agama, tidak boleh dipahami secara sepotong dan seenaknya. Kalimat itu lengkapnya berbunyi, sampaikan dariku walau satu ayat. Perhatikan baik-baik. Nabi tidak berkata, sampaikan apa saja yang kalian tahu. Tapi beliau berkata, sampaikan dariku. Artinya, yang boleh disampaikan hanyalah apa yang memang berasal dari Rasulullah. Bukan dari pendapat pribadi, bukan dari logika semata, bukan dari potongan ceramah TikTok, bukan pula dari hadis palsu yang belum kita cek kebenarannya. Dan kalimat itu juga berarti yang boleh menyampaikan adalah orang yang tahu pasti bahwa apa yang ia sampaikan itu benar-benar berasal dari Nabi. Bukan sekadar katanya, bukan kira-kira. Ini penting, karena dalam Islam, menyampaikan kebohongan atas nama Nabi adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Kalau kita asal share, asal bicara, lalu ternyata yang kita sampaikan mengandung hadis palsu, atau bahkan menyimpang dari pemahaman Islam yang benar, kita bisa ikut menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya, atau dosa jariah. Itulah sebabnya, para ulama sejak dahulu sangat berhati-hati ketika bicara agama. Bahkan Imam Malik, seorang ulama besar Madinah, ketika ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya menjawab beberapa saja. Selebihnya beliau jawab, saya tidak tahu. Bukan karena beliau bodoh, tapi karena beliau takut berdusta atas nama agama. Lalu apa yang harus diperhatikan sebelum seseorang menyampaikan ilmu? Para ulama menjelaskan 4 syarat utama. Pertama, ilmu itu harus syahih, yakni berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Bukan hadis doif, apalagi maudhu atau palsu, bukan kisah Israiliyat yang tidak jelas asal-usulnya, dan bukan pula kisah para wali atau mimpi orang saleh. Yang disampaikan dalam agama itu harus kebenaran yang pasti. Kedua, pemahamannya harus benar. Banyak orang menyampaikan ayat, menyebut hadis, tapi tidak mengerti maksudnya. Akhirnya justru menyesatkan. Misalnya, mengutip ayat, tidak ada paksaan dalam agama untuk membenarkan pluralisme, atau menyampaikan hadis, agama itu mudah untuk membenarkan kemalasan dan meninggalkan kewajiban. Padahal Nabi tidak pernah memaknai ayat dan hadis seperti itu. Kalau kita tidak paham maksudnya, jangan coba-coba menyampaikan. Ketiga, harus dikuasai dengan baik. Kita tidak cukup hanya tahu satu kutipan, harus tahu konteksnya, penjelasan ulama, dan konsekuensi dari penyampaian itu. Kalau kita hanya menghafal, tapi tidak paham, kita berisiko menyesatkan banyak orang. Apalagi di zaman ini, satu video bisa viral, lalu ditiru ribuan orang. Keempat, harus tahu maslahat dan mudarat. Tidak semua ilmu harus disampaikan kepada semua orang. Nabi sendiri pernah melarang sahabatnya menyampaikan sebuah hadis. Contohnya, ketika Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, bahwa siapapun yang tidak menyekutukan Allah, maka ia tidak akan disiksa oleh Allah. Mu'adz ingin menyampaikan kabar gembira itu kepada manusia. Tapi apa jawaban Nabi? Jangan kau beritahukan mereka. Nanti mereka hanya akan berserah diri. Artinya, ada ilmu yang kalau disampaikan tanpa konteks, akan disalahpahami oleh orang awam. Mereka akan merasa aman dari siksa, lalu meninggalkan amal. Begitu pula dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berbicaralah kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan? Artinya, kalau kita menyampaikan ilmu yang tidak mereka pahami, bisa jadi justru mereka akan menolak dan menuduh agama ini aneh. Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar hadis, bahkan berkata, sangat dianjurkan untuk tidak menyampaikan hadis kepada orang yang dikhawatirkan akan menyalahgunakan atau menyesatkan orang lain. Jadi, sekali lagi, menjadi penyampai ilmu itu bukan soal keberanian, tapi soal amanah. Bukan soal banyaknya followers, tapi soal tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sampai semangat menyampaikan agama berubah menjadi dosa besar,
karena disampaikan tanpa ilmu, tanpa adab, tanpa pemahaman. Kalau belum paham, diam itu lebih selamat. Kalau belum yakin, belajar dulu. Kalau ragu hadisnya syahih atau tidak, jangan disebar. Niat baik tidak akan membenarkan cara yang salah. Sampaikanlah dariku, walau satu ayat. Tapi pastikan ayat itu benar dari Rasulullah, dan engkau fahami maksudnya. Dan engkau tahu kapan dan kepada siapa kau menyampaikannya. Karena bisa jadi, satu ayat yang kau salah sampaikan akan jadi sebab kesesatan ratusan orang setelahmu, dan semua dosanya mengalir terus kepadamu.